Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi pada bulan Maret tahun 2022 ini, Samsung melakukan rilis terhadap seri mid-range mereka, yaitu Galaxy A series yang mencakup A73, Galaxy A53 yang juga pernah saya review di channel ini, dan yang paling murah sekarang adalah Galaxy A33 5G. Yang pada awal peluncurannya bikin kehebohan di jagat gadget Indonesia, dan saya jadi penasaran kenapa. Tapi setelah saya pakai HP ini selama beberapa waktu belakang, kayaknya sekarang saya jadi paham apa yang menyebabkan HP ini bikin heboh. Salah satunya adalah upgrade yang dibawa ini sangat signifikan dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu Galaxy A32. Tapi dengan upgrade yang dibawa ini, saya rasa ada beberapa hal yang dikorbankan oleh HP ini. Yang pertama pasti, charger udah nggak ada lagi di dalam box. Tapi itu satu poin. Masih ada pengorbanan lain yang dilakukan oleh HP ini menurut saya. Mau tahu apa? Mari kita bahas. Biasanya kalau bahas HP saya mulai dari desain. Tapi kali ini kotaknya dulu deh. Karena, wah, tahun ini HP mid-range pun udah mulai mirip sama flagship. Maksudnya kotaknya yang mirip. Sama-sama tipis. Yang artinya sama-sama memangkas batok charger yang ada dari dalam kotaknya. Ya, jadi A33 ini di dalam kotaknya cuma ngasih kabel charger dan dokumen aja. Nggak ada batok chargernya. Salah satu poin yang dikorbankan Samsung pada iterasi kali ini. Untung desain HP-nya nggak ikut jadi korban, karena, wah, desainnya menurut saya cakep. Simple, elegan, dengan panel belakang polikarbonat berlapis doff. Panel sampingnya juga berwarna senada, yang cukup rata tapi nggak sampai nyiku. Serta pilihan warna pastel yang menarik dan lucu. Seperti warna biru yang lagi saya pegang ini. Kesannya fun, asik, manis, pokoknya sip lah. Gundukan kameranya juga nggak lebay dan terlihat rapi di sudut kiri atas. Bahasa desain ini beneran bikin HP ini seolah teriak, "Woi, gua seri A-nya Samsung nih." Karena emang A53 dan A73 juga desainnya mirip banget. Di depan, kita bisa nemuin sebuah layar Super AMOLED Samsung yang ngejreng dan enak banget dilihat. Bentangan layarnya 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, serta menggunakan potongan layar yang disebut Samsung sebagai Infinity U, atau Infinity U, karena potongan kameranya menyerupai huruf U nih di atas. Mungkin kalau diperhatikan ini dagu layarnya bisa dibilang agak besar ya, dan bikin kurang proporsional sama sisi atas. Tapi menurut saya pribadi sih ini nggak jadi masalah besar. Di sisi lain, layar ini enak banget buat dipandang. Warnanya hidup, refresh rate-nya 90 Hz, kontrasnya dalam banget, gokil lah pokoknya. Ini bikin mata kita dimanjain banget kalau lagi konsumsi konten dan nontonin video-video yang ada di internet. Oh ya, di bawah layar ini udah disematkan sensor sidik jari optikal yang bikin buka HP-nya jadi lebih gampang dan elegan. Satu catatan penting terkait layarnya menurut saya adalah Samsung punya dua mode, yaitu Vivid dan Natural. Nah, mode Vivid ini bikin reproduksi warna di layar ini jadi ngejreng banget. Bikin pengalaman liatin foto jadi makin cakep di mata. Cuma, sayang, nggak semua layar memiliki kemampuan untuk reproduksi warna seperti AMOLED-nya Samsung. Sehingga, kalau teman-teman mau edit foto atau video untuk di-post di media sosial, ada baiknya modenya diganti ke natural dulu, biar warnanya nggak terlalu digeber sama HP-nya. Jadi, apa yang teman-teman lihat bisa mirip dengan apa yang dilihat orang lain melalui HP mereka. Udah layarnya oke, speakernya juga stereo, jadi dia keluar suara dari kedua sisi yang bikin pengalaman nonton multimedia jadi semakin imersif dan menyenangkan. Ya, tapi meskipun saya nggak akan berharap banyak sih dari sebuah speaker HP, tapi speakernya Samsung ini udah cukup menurut saya. Sistem jepret-menjepret HP ini membawa 4 buah kamera. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan ultrawide 8 megapiksel, sebuah kamera makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya dia 13 megapiksel. Sejauh ini sih hasil foto untuk kamera utamanya cakep. Dia bisa jaga dynamic range yang luas sehingga bagian gelap dan terang detailnya tetap lumayan terjaga. Namun kadang saya ngerasa warnanya agak sedikit terlalu tersaturasi. Nggak selalu sih, di keadaan tertentu aja. Namun tetap masih dalam batas yang menurut saya masih bisa ditolerir dan tetap enak dilihat. Kamera utamanya ini juga ngasih foto yang tajam dengan detail yang bagus menurut saya. Sedangkan untuk ultrawide-nya oke lah. Dia bisa jagain warna yang konsisten dibandingkan dengan kamera utamanya. Cuma memang lumayan kerasa bahwa ketajamannya itu agak kurang. Secara umum masih oke untuk sebuah ultrawide. Ketajamannya bisa lebih baik lagi sih tapi menurut saya. Namun, dengan dia bisa ngasih reproduksi warna yang mirip kamera utama juga udah cakep. Hasil jepretan kamera makronya juga aman. Kamera makronya ini fixed focus ya. Artinya kita harus manual nyari titik fokus yang pas dengan gerakin HP-nya maju mundur di sekitar objeknya.
Tapi kalau fokusnya udah dapet, foto yang dijepret juga bagus kok untuk sebuah ukuran lensa makro, khususnya dari sisi ketajaman gambarnya. HP ini udah bisa rekam video sampai 4K 30 fps ya, tapi hanya di kamera utama sayangnya. Sedangkan kamera ultrawide-nya nggak bisa dan mentok di 1080p 30 fps aja. Bahkan untuk 1080p 60 fps juga cuma bisa di kamera utama. Berikut cuplikan videonya dalam 4K 30 fps. Namanya juga Samsung, pasti dia nyematin berbagai fitur menarik untuk aplikasi HP di kamera ini, seperti Fun Mode buat nyobain filter-filter Snapchat, terus ada Pro Mode buat yang butuh fleksibilitas pas jepret-jepret, hingga single take. Namun satu fitur yang menurut saya paling menarik adalah fitur edit untuk menghilangkan objek di foto, yang beberapa waktu lalu diperkenalkan, kalau nggak salah saya ingat, itu mulai dari Google Pixel deh. Kalau nggak salah ingat ya. Jadi kita tinggal pilih fotonya, pencet edit, lalu pilih object eraser. Nah, tandain deh objek yang mau dihapus dan HP-nya bakal melakukan magic buat ilangin objek tersebut. Belum sempurna sih, kadang bekas editannya jelas banget kelihatan, tapi seringnya juga hasil editannya halus dan masih bisa dipakai banget. Sehingga ini jadi poin plus. Ya, jadi kalau lagi foto-foto di pantai pakai HP ini dan tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam frame fotonya, kita bisa dengan mudah ngilangin orang tersebut biar foto kita jadi kelihatan lebih clean. Dan poin plusnya nggak berhenti sampai di situ aja. Sekarang kalau dari sisi performance, Galaxy A33 ini bawa upgrade yang lumayan ngeri menurut saya. Karena tahun lalu dia menggunakan SoC MediaTek Helio G80. Sebuah SoC yang biasa ditemuin di HP-HP range 2 jutaan. Dan pada tahun ini, dia menggunakan Exynos 1280. Exynos 1280 ini juga ditemukan di versi lebih mahal dari HP ini loh, yaitu Galaxy A53. Lonjakan performanya sih harusnya jauh banget kalau dibandingkan sama MediaTek Helio G80 tahun lalu. Jadi unit saya ini pakai Exynos 1280 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Nah, skor-skor benchmark membuktikan bahwa memang upgrade yang ada dari G80 ke Exynos 1280 ini jauh banget. Antutu versi 9.1.4 memberikan skor HP ini 420 ribuan. Jauh loncat dari SoC A32 pendahulunya, yaitu Helio G80, yang mencatatkan skor sekitar 200 ribuan aja. Hasil pengujian Geekbench juga menunjukkan skor single core di 514 dan multicore di 1875. Untuk performa gamingnya, sebenarnya di review saya terhadap Galaxy A53, yaitu kakak dari si Galaxy A33 ini, saya jujur masih sangat kurang puas dengan performa Exynos 1280. Namun kalau ditandem di dalam HP yang harganya mulai 4 jutaan, dan ditambah dengan fitur-fitur lain yang Samsung kasih di HP ini, menurut saya hal tersebut masih lebih bisa ditolerir, atau masih bisa ditolerir kalau di Galaxy A33. Oke, jadi untuk Genshin Impact, di settingan terendah 60 fps, FPS yang kita dapat itu sekitar 15-30-an. Sebenarnya agak kurang playable, khususnya kalau mau konten-konten endgame kayak Spiral Abyss. Tapi kalau buat sekedar main santai, harusnya masih bisa. Tapi kalau lagi tempur ya frame dropnya bisa bakal lumayan parah. PUBG Mobile mentok di smooth high, jadi sampai smooth ekstrimnya belum ke-unlock ya, dan rata 30 fps pas kita main. Serta Mobile Legends juga di settingan high dapat 60 fps secara konsisten karena ini emang gamenya lumayan ringan. Namun settingan ultranya belum kebuka juga di HP ini. Sebenarnya soal performa di Exynos 1280 ini bisa jadi karena SoC ini masih baru banget sehingga game-game yang kita cobain tadi itu belum dioptimasi untuk dimainin di Exynos 1280. Tapi kan saya harus mengevaluasi gadget berdasarkan yang saya rasain pas masa nyobain dan nge-review HP ini, bukan berdasarkan potensi yang dia punya di masa depan gitu. Tapi mari kita sama-sama berharap dengan adanya software update, nanti game-game tersebut bisa jadi lebih teroptimasi di HP ini dan bisa jauh lebih lancar lagi dimainin. Nah, sebenarnya dia juga punya banyak fitur-fitur lain yang bikin HP ini sebenarnya lumayan menarik di 4 jutaan. Yang pertama dari sisi baterai, dia udah pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt yang bisa ngisi sampai 50% dalam waktu 30 menit aja.
Cuma chargernya harus beli lagi, karena di dalam boxnya nggak ada charger. Ketahanan baterainya juga udah bisa ditebak lah ya. Cakep banget dan bisa untuk seharian. Main game kayak Genshin, Mobile Legends, ataupun PUBG Mobile tadi selama 30 menit ngabisin sekitar 7-10% baterainya. Terus, dia juga udah bersertifikasi IP67, yang artinya dia bisa tenggelam dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Jadi, kalau kena hujan, kecipratan-kecipratan dikit, itu masih bisa aman dan nggak masalah buat HP ini. Tapi jangan karena IP67 malah HP-nya dengan sengaja dicebur-ceburin ke dalam air. Itu juga salah. Fitur ini menurut saya lebih ke arah untuk sisi preventif aja sih. Kalau misalnya kehujanan atau misalnya nggak sengaja kecipratan gitu. Terus ini juga yang belum kebahas dari tadi. Nama resmi HP ini adalah Samsung Galaxy A33 5G. Dengan bangga ditaruhin kata 5G di namanya. Artinya jelas, dia bisa nangkap sinyal 5G. Sehingga HP ini future proof lah. Aman untuk 3-4 tahun ke depan. Terus, HP ini berjalan dengan One UI yang menurut saya merupakan salah satu skin Android yang paling mulus, enak dipakai, dan dipenuhi fitur-fitur yang bikin hidup kita makin gampang. Ditambah lagi, ini jarang banget kejadian, HP ini dijanjikan Samsung update software selama 4 tahun. Itu lama loh. Jadi kalau dia sekarang Android 12, dia bakal tetap dapat update sampai Android 16. Biasanya produsen-produsen HP Android itu ngasih 2-3 tahun aja. Ya semoga langkahnya Samsung ini ditiru oleh banyak manufakturer lain. Nah, jadi asli, untuk tahun ini sih upgrade yang dikasih Samsung buat seri A3 ini gokil banget. Mulai dari chipset yang jauh lebih kencang, fitur-fitur yang biasanya ditemuin di HP kelas atas ya, kayak IP67, terus layarnya juga menawan, kameranya cakep, pokoknya asik deh. Ditambah bundling penjualannya kayak bonus skin Mobile Legends, Samsung Care gratis, dan lain-lain. Ya, meskipun nggak signifikan, itu tetap nambah value yang kita dapat dari HP ini pas kita beli. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dengan upgrade yang ngeri ini pasti ada yang dikorbankan. Dan salah satunya udah kita bahas tadi, yaitu chargernya yang sekarang udah nggak ada di dalam box. Dan menurut saya ada poin yang lebih penting dari itu, yaitu dari sisi harganya. Karena dibandingkan dengan Galaxy A32 yang rilis tahun lalu, varian 8GB dari Galaxy A33 ini naik 1,2 juta dibandingkan pendahulunya yaitu Galaxy A32. Pas itu A32 rilis di harga 3,8 juta balik 1000. Tapi HP ini sekarang varian 8GB-nya itu rilis di harga 5 juta balik 1000. Tapi kalau mau ada yang lebih murah, itu ada varian 6GB-nya sih. Jadi mungkin bisa ngambil itu juga. Oh iya, bicara candaan soal pengorbanan, menurut saya satu hal juga yang dikorbankan oleh HP ini adalah kakaknya sendiri, yaitu Galaxy A53. Karena menurut saya, untuk apa yang kita dapetin di sini dibandingkan dengan Galaxy A53 yang harganya di atas A33 ini, A33 ini lebih worth it. Dan kalau disuruh milih sih, saya milih HP yang ini. Jadi, ya terserah teman-teman. Jangan lupa tonton juga review saya untuk Galaxy A53. Sekian review XND Tech Channel untuk si Galaxy A33 5G dari Samsung ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.